Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ismail Marjuki SPD di PPL 3 materi kelas 5 tema 4 subtema 3 pembelajaran 6 tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Muatan pelajaran PKN dan SPDP. Saya merupakan salah satu peserta PPG Daljab Angkatan 4 LVTK Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Hangat, cerdas, berkah. Baik. Baik anak-anak, hamdan wa syukranillah. Selamat. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yaitu tema 4 subtema 3 pembelajaran 6 tentunya. Mohon disimak baik-baik ya anak-anak. Bagi yang tidak bisa bergabung, yang belum bisa bergabung hari ini ya, ataupun yang tidak bisa bergabung karena sakit, kita doakan cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini, diharapkan kalian semua dapat termotivasi dalam hal belajar ya, terutama tentang apa makna yang terkandung dalam Pancasila ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menemukan hal-hal yang termasuk hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dengan tepat. Kalian dapat menganalisis tentang akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat dengan benar. Siswa dapat mengikuti pelaksanaan pengambilan keputusan di dalam rapat-rapat yang ada di masyarakat dengan aktif. Siswa dapat memberikan pendapat dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di dalam rapat-rapat yang ada di masyarakat dengan jelas ya. Siswa dapat mengaitkan cerita bergambar yang terdapat dalam gambar cerita dengan benar. Selanjutnya siswa dapat menganalisis langkah-langkah membuat gambar cerita dengan tepat. Selanjutnya, siswa dapat membuat cerita bergambar dengan benar dan siswa dapat membuat sketsa gambar serta menyempurnakan gambar dengan sederhana. Nah ini anak-anak tujuan pembelajaran yang hari ini mudah-mudahan bisa tercapai. Ini jari apa? Jari apa? Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar jangan pusing. Kita simak bersama-sama anak-anak, silakan. Banjir adalah salah satu bencana alam ketika curah hujan yang tinggi di musim penghujan atau disebabkan kurangnya daerah resapan air. Pada umumnya, proses terjadinya banjir karena dua faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor manusia sendiri. Proses terjadinya banjir secara alamiah. Proses ini karena turunnya hujan ke permukaan tanah. Nah, ini proses terjadinya banjir. Silakan disimak baik-baik. Setelah proses tersebut, kemudian terjadi penguapan keluar ke atas permukaan daratan sehingga terjadi banjir. Proses terjadinya banjir secara non-alamiah atau ulah manusia karena kebiasaan membuang sampah sembarangan. Pembuangan sampah yang salah akan menyebabkan aliran air tersumbat. Karena air tidak lancar sehingga membuat sampah terlampung di tempat pembuangannya. Kondisi tersebut semakin lama akan semakin meluap. Kemudian sampah dan air akan luber keluar ke daratan dan terjadi banjir. Penyebab banjir pertama, kondisi topografi. Daerah dengan kondisi topografi rendah
rendah akan beresiko lebih tinggi dilanda banjir daripada dataran tinggi. Hal ini terjadi karena air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kedua, yang tinggi. Hujan yang lebat terjadi terus-menerus dapat menyebabkan volume air di daratan meningkat. Banjir yang sangat dahsyat dan mendadak akan banyak menimbulkan korban jiwa. Arus air banjir yang sangat kuat dapat menyebabkan orang tenggelam sehingga banyak korban. Ruli, dibaca apa sih itu banjir? Banjir adalah salah satu bencana alam ketika curah hujan tinggi di musim penghujan atau disebabkan kurangnya daerah resapan air. Ya, nah itu. Jadi banjir adalah salah satu bencana alam ya tentunya. Nah, bagaimana mengantisipasi, bagaimana solusinya supaya kita bisa mencegah bencana banjir? Bagaimana? Nah, ayo kita diskusikan ya. Nah, kita diskusikan bersama kelompok kalian. Kemarin sudah dibentuk kelompoknya ya, anak-anak ya. Coba, apa saja faktor penyebab terjadinya banjir? Alamiah. Kalau faktor alamiah contohnya apa? Menebang pohon sembarangan. Faktor alamiah. Kalau itu faktor non alamiah ya, karena ulah manusia. Faktor alamiah coba. Terjadinya hujan, intensitas hujan secara terus-menerus. Nah, itu faktor alamiahnya. Ya, itu faktor alam. Jadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah alam sudah berbuat. Gitu, ya. Nah, sekarang faktor non alamiah, faktor perbuatan manusia apa saja? Membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Menebang pohon sembarangan. Menebang pohon secara ilegal, secara sembarangan. Bagaimana cara mencegah banjir? Bagaimana? Ya minimal kita bisa meminimalisir ya Nana ya. Bagaimana cara mencegahnya? Supaya tidak terjadi banjir yang sangat besar. Ada yang bisa jawab? Nah, tadi apa? Reboisasi. Apa itu reboisasi? Ya, menanami kembali hutan yang gundul ya. Hutan yang ditebang tadi harus kita tanami kembali. Terus apalagi tidak membuang sampah ke sungai. Buang sampah pada tempatnya. Nah, diskusi kelompok, diskusikan dengan kelompok kalian. Hasil diskusi kelompok akibat tidak dilaksanakannya tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, setelah kita menyimak tadi tentang banjir, di sini ada akibat-akibat yang tidak dilaksanakannya tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, tentunya ini ada di LKPD ya. Perhatikan anak-anak, ini ada di LKPD. Berikanlah komentar apa saja akibat-akibat tidak dilaksanakannya tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Berikanlah komentar kalian apa saja akibat-akibat tidak dilaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nanti per kelompok ya, silakan per kelompok yang kemarin sudah dibentuk dan LAPD-nya sudah Bapak kasihkan ya. 10 menit cukup ya anak-anak ya. Oh, semuanya sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Baik, kalau sudah, coba Bapak ingin tahu ya pendapat kalian. Bagaimana akibat-akibat tidak dilaksanakannya tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya. Anak-anak dimulai dari kelompok 1. Siapa yang mau mewakili kelompok 1? Banyaknya sampah akan terjadi banjir. Banyaknya penyakit.
kelompok 2. Terjadinya bencana dan keresahan di lingkungan. Bencana alam. Kelompok 3. Kelompok Yaitu lingkungan menjadi kumuh karena masyarakat tidak menjaga kebersihan. Selanjutnya anak-anak kita ke muatan materi SBDP. Kalian lihat video di atau berikut ini ya. Silakan kamu perhatikan. Belajar bersama Kak Wahyu. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari cerita bergambar. Apakah kalian pernah membaca buku cerita bergambar? Dua atau adegan tertentu. Langkah-langkah membuat gambar cerita yang pertama, menentukan karakter. Penentuan karakter ini berkaitan dengan jenis cerita yang hendak disajikan. Sebab itu sebaiknya dilakukan dari awal. Yang kedua, menentukan tema. Simak baik-baik anak-anak ya. Ini menentukan tema yang hendak disajikan ke cerita tersebut. Tema ini bisa disesuaikan dengan jenis ceritanya. Kemudian silakan videonya membuat alur tidak cerita. Usah dimatikan ya. Kameranya semuanya di-on-kan coba. Bagaimana cerita tersebut akan berjalan. Yang keempat, menyiapkan alat dan semua bahan. Kameranya biar terlihat. Menyusun alur cerita, maka menyiapkan perlengkapan alat dan bahan yang hendak diperlukan untuk menggambar. Dan yang kelima, membuat kameranya sketsa jangan atau dimatikan. rancangan gambar. Sketsa atau rancangan dari cerita yang telah ditetapkan Azril, dengan menyesuaikan karakter, tema, dan alur cerita. Nggak usah ditutup ya kameranya ya. Menyempurnakan gambar. Langkah terakhir membuat gambar cerita adalah menyempurnakan gambar. Koreksi gambar mulai dari memperindah, menambahkan dialog, dan memberi pewarnaan hingga menjadi gambar sempurna. Nah adik-adik, cobalah kalian baca cerita bergambar berikut. Ya, jelas anak-anak semuanya? Jelas ya. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, perhatikan di sini ada tugas. Buatlah gambar cerita dengan tema menjaga kebersihan lingkungan. Boleh ya? Nanti ini tugas kelompok sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak berikan di sini. Ya, ada LKPD. Kalian tugasnya membuat cerita bergambar. Ya, dengan temanya menjaga kebersihan lingkungan. Silakan kalian buat gambar dengan kelompoknya. Setelah itu hasilnya nanti kirimkan boleh via WA grup ya. Via WA grup kelompoknya masing-masing karena Bapak ada di dalamnya. Ya, demikian anak-anak materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan menjadikan ilmu dan sesuatu yang berkah buat kita semua. Apa yang dipelajari hari ini tentang apa materinya, anak-anak? Di PKN tentang banjir. Tentang banjir. Tentang akibat tidak menjalankan tanggung jawab sebagai masyarakat. Dan terakhir ada apa? Ada cerita bergambar. Cerita bergambar. Ada pertanyaan? Ada apa? Tidak. Cukup ya anak-anak ya? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup saja.
dengan membacakan doa penutup belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri anak-anak sampaikan salam Bapak terhadap kedua orang tua kalian ya di rumah. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kita semua selalu sehat, selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak baik tentunya ya. Tetap jaga protokol kesehatan ya anak-anak ya. Demikian Bapak kasih aplaus buat kalian. Bapak kasih 2 jempol buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.